Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap agar setiap saudara yang ada di rumah masing-masing dikaruniai kasih karunia dan anugerah damai sejahtera dari Tuhan. Hari ini seluruh umat Nasrani merayakan Jumat Agung untuk memperingati akan kesengsaraan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun saudara ada di rumah masing-masing, tetapi saya percaya tidak mengurangi hikmat, semangat, dan antusias kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung ini. Kita memuji dan menyembah Tuhan, serta kita mendengarkan pesan daripada firman Tuhan untuk Jumat Agung ini. Sehingga itu semua bermakna bagi kehidupan rohani kita. Mari kita akan awali bersama-sama untuk minta pimpinan Tuhan, sehingga hadiratnya dapat dirasakan sepanjang ibadah ini berlangsung. Pertolongan kita dalam ibadah spesial Jumat Agung pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya, dan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Setiap kali mata ini terbuka, secercah harapan tiba, tetapi tanpa makna. Yang terpikir olehku hanyalah putus asa. Aku bingung, aku hampa. Orang bilang Tuhan itu ada, tapi bagiku semua itu hanyalah omongan belaka. Gerbang sering terbuka dan jalan pun kadang membantu. Tapi pada akhirnya harapanku tetap runtuh. Ku duduk termangu meratapi nasib ini. Terdiam tanpa arah dan tujuan yang pasti. Orang-orang itu hanya mempersulit hidupku. Berlaku seakan yang paling benar dan menyudutkanku. Hancur tubuh ini ketika hidup bergantung pada gaji. Semua mengais validasi dengan cara yang tak pasti. Pergi di pagi hari, pulang tiada mentari, dan orang berkata, rumah adalah penghibur hati di kala sedih. Tapi bagiku, rumah adalah tempat singgah yang menghantui. Berdua serasa sendiri, berempat terasa memanggul beban hingga membuatku tak bisa berdiri. Mana Tuhan yang kau katakan? Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan pengharapan. Yang ku tahu hanyalah masalah yang tak berkesudahan. Jalan berat ini kujalani tiada henti, memandangi langit dengan berat hati. Ku tersadar bahwa hidup ini adalah teka-teki yang harus kujalani. Bukannya malah menutup mata dan berlari. Mungkin manusia biasa seperti kita tak dapat mengerti. Tapi hanya Dia yang dapat memahami. Sekarang aku mengerti
betapa Tuhan mencintai. Seberapa sering aku menyakiti, tetapi anugerahnya selalu menghampiri. Shalom saudara-saudara, selamat pagi, tetap semangat walaupun di rumah saja. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan walaupun di tengah suasana yang tidak menentu ini, mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Di ibadah Jumat Agung ini mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Engkau maha mulia buat kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh indah buat kami. Pengorbanan-Mu sungguh besar buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau mulia Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, Kurlakan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sungguh besar mulia Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Engkau korbankan hidup-Mu. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku.
hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Dan terindah Kau, Yesus maha mulia. Engkau maha mulia Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala
Ya Yesus. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Berikan pujian
bagi anak domba. Dia telah rela mati di atas bukit Kalvari untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu dia layak untuk menerima hormat pujian, dan kita sekalian yang hadir, yang bersama-sama mengambil bagian untuk ibadah pada Jumat Agung ini, senantiasa bersyukur oleh karena rahmat dan kasih karunia kemurahan Tuhan. Saatnya kami boleh mendengarkan pesan daripada firman-Mu ya Tuhan, di saat kami bersama-sama memperingati akan Jumat Agung, hari kesengsaraan dan kematian-Mu. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Kami mau menyimak dengan baik, fokus hanya kepada kebenaran firman Allah. Silakan Roh Kudus, Kau mengurapi setiap pribadi kami, sehingga kami dapat memaknai akan Jumat Agung ini dengan benar, dan kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengangkat tema untuk peringatan Jumat Agung pada kesempatan ini, yaitu anugerah itu bukan pilihan. Saya seringkali mendengar keluhan yang diungkapkan oleh beberapa orang. Demikian bunyinya, mengapa hal yang buruk menimpa pada orang-orang yang baik hati? Saya mengambil beberapa contoh. Ada orang yang tiba-tiba hartanya habis oleh karena tertimpa bencana alam. Ada orang yang ditipu oleh rekan kerjanya sampai habis yang namanya modalnya. Ada orang yang sakit menaun dan tidak pernah tersembuhkan, dan macam-macam penyakit lagi. Saudaraku, sebenarnya kehidupan orang berdosa itu tidak ada satupun yang baik di pemandangan mata Allah. Sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Nah, pada kesempatan Jumat Agung ini, saya mengajak saudara untuk memaknai ungkapan yang lain yang berlawanan dengan ungkapan yang pertama. Mengapa sesuatu yang baik justru didapatkan oleh orang-orang yang jahat perilakunya? Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-43. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pengusaha garmen yang tinggal di pinggiran kota New York. Dia sedang mendirikan atau membangun sebuah toko pakaian jadi. Usahanya begitu cepat maju dan dia mendapatkan keuntungan yang besar. Kenapa? Karena dia mempekerjakan di perusahaannya itu orang-orang imigran gelap yang dibayar dengan gaji yang di bawah standar. Pertanyaannya, puaskah pengusaha ini dengan hasil yang berlimpah? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Bahkan dia bersama dengan rekan bisnisnya merencanakan sesuatu kejahatan yang di luar batas kepatutan. Mereka membiarkan dengan sengaja tempat usahanya terbakar habis dilalap si jago merah. Kemudian ia mengklaim kepada asuransi di mana dia setiap kali membayar preminya. Setelah melalui perjuangan pengadilan, maka dia memenangkan gugatan itu dan memperoleh ganti rugi puluhan juta dolar. Luar biasa. Saudaraku, dia membeli sebuah rumah yang mewah, sebuah mobil yang mewah, hidup di dalam serba kecukupan. Dan dia menikmati pensiun dengan hasil daripada apa yang sudah diberikan oleh insurans atau asuransi itu. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Kita berpikir, enak bener ya nasibnya orang yang jahat demikian itu. Saudaraku, seberapapun banyaknya harta duniawi yang didapatkan itu sifatnya sementara. Hanya temporer, tidak bisa dibawa mati saudaraku. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk merenungkan satu keberuntungan dari sisi yang lain, yaitu salvation dan everlasting life. Kekal, keselamatan yang membawa kepada kehidupan yang kekal, yang merupakan harta yang tidak ternilai dan sangat mahal harganya. Saudara masih ingat dua penjahat yang disalibkan di sisi kiri dan di sisi kanan daripada salib Yesus? Siapakah nama mereka? Yang di sebelah kanan Yesus itu bernama Dismas, dan yang di sebelah kiri Yesus bernama Gestas. Saudaraku, pernahkah kita terpikir dan terlintas dalam benak kita? Ada seorang penjahat kaliber kelas berat seperti yang disalibkan di kiri kanan Yesus, meminta hidup yang kekal kepada anak Allah. Saudaraku, imajinasi kita semakin terkoyak ketika kita mendengar bahwa permohonan itu dikabulkan. Ini mustahil, tidak masuk akal. Mana mungkin, impossible, sebuah kemustahilan. Saudaraku, penjahat ini tidak pernah mengenal siapa Yesus. Yang dia tahu, Mesias yang ada di sampingnya hanyalah seorang pengkhotbah yang babak belur dihajar oleh tentara-tentara Romawi. Wajahnya berlumuran darah. Kemudian ada tulang-tulang yang menonjol keluar dari kulitnya yang pecah oleh karena hantaman dan benturan benda-benda yang keras. Nafasnya megap-megap oleh karena bagian paru-parunya yang sudah rusak. Saudaraku, kalau ada orang yang bernasib sial hidup di dunia, penjahat itulah dia. Kalau ada orang yang hidup hanya sebagai sampah masyarakat, itulah penjahat itu. Kalau ada orang yang harus menerima hukuman yang paling berat, hukuman mati, dialah orang itu. Penjahat ini tidak pernah berdoa, apalagi melakukan sesuatu sehingga dia layak mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan. Tapi mengapa? Mengapa Yesus memberikan pengampunan dan bahkan menjanjikan kehidupan yang kekal bagi penjahat ini? Apa untungnya Yesus memberikan tempat terhormat bagi penjahat ini di meja perjamuan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saja Yesus telah berhasil menyadarkan kepada wanita Samaria di dalam dialognya, dan wanita ini memiliki balas budi ketika dia sudah menerima air kehidupan dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia
menyaksikan akan kemurahan Allah di daerah Samaria, dan banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sakeus ketika didatangi Yesus untuk makan bersama, dan ketika dia bertobat, memberikan sebagian besar dari hartanya sebagai wujud satu kerinduan untuk membalas budi kepada Yesus. Pertanyaannya, lalu apa yang bisa diberikan oleh penjahat ini? Apa yang akan diberikan sebagai imbalannya? Tidak ada, saudaraku. Sekali lagi, tidak ada. Tetapi buktinya, hari itu dia menerima anugerah dari Tuhan. Janji yang luar biasa diucapkan oleh mulut Yesus. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang kita dapatkan ketika orang sudah diselamatkan oleh Yesus? Ada dua jawaban yang terdapat di dalam ayat ke-44 dan ayat yang ke-45. Yang pertama, orang tersebut dibebaskan dari murka Allah. Saya akan baca ayat yang ke-44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 3 jam kegelapan terjadi, seolah alam ikut berduka ketika Yesus tergantung di atas bukit Kalvari. Seringkali di dalam kebenaran Alkitab, kegelapan menunjukkan murka daripada Allah. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, terjadi keterpisahan Allah dengan manusia karena keberdosaannya. Dan keberdosaan manusia itu membawa maut, hukuman yang kekal. Rasul Paulus menyadari akan hal ini, sehingga dia berbicara dengan keras, celakalah aku manusia celaka. Siapakah yang mampu untuk melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-23. Ayat yang ke-24, saudaraku, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghindarkan saudara dan saya dari murka Tuhan. Saudara pasti pernah menonton sebuah film yang berjudul The Last Emperor. Film ini mengisahkan tentang seorang kaisar yang naik tahta, kaisar terakhir dinasti Tiongkok. Ternyata kaisar ini masih sangat belia, umurnya tidak lebih dari 10 tahun. Sebagai kaisar, dia dilayani oleh ribuan pelayan-pelayan yang ada di istana raja. Suatu hari, kerabatnya datang kepadanya dan mengatakan, engkau jadi kaisar enak enggak sih? Oh, enak sekali. Apa yang terjadi ketika engkau melakukan kesalahan atau pelanggaran? Kalau aku sebagai kaisar melakukan kesalahan, maka yang menanggung akibatnya adalah bawahanku. Sambil dia memecahkan sesuatu dan menangkap akan bawahannya itu untuk mendapatkan penghukuman. Alkitab berbicara lain. Ketika manusia berdosa dan tidak mampu, hakikat yang sesungguhnya, manusia sudah tidak memiliki jalan untuk kembali kepada Tuhan. Manusia yang berdosa, tetapi kaisar yang harus menanggung, itu kata Alkitab. Siapakah kaisar itu? Yesus Kristus yang rela mati pada hari Jumat Agung ini, mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dia sebagai pendamai, sehingga manusia yang sudah berdosa mendapatkan pengampunan dan terhindar dari murka Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat apa yang kita dapatkan ketika kita sudah diselamatkan melalui darah Yesus. Yang kedua adalah tidak lagi ada penghalang yang menghalang-halangi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan
untuk datang kepada Allah. Ayat yang ke-45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Saudaraku, ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia terusir dari Taman Eden. Dan sejak saat itu manusia tidak lagi bisa berkomunikasi dengan Allah yang Maha Kudus. Melalui jalan dan rekayasa apapun yang dilakukan oleh manusia. Melalui perbuatan baik dan juga melalui segala rekayasa. Tidak mungkin manusia datang dan menghampiri Allah yang Maha Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kematian Yesus di atas Bukit Kalvari menjadi bagian yang terpenting. Tabir bait suci itu telah terbelah dua. Sehingga setiap orang yang sudah percaya menuju satu jalan untuk menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Ada 3 orang teman atau sahabat yang bisa diandalkan. Kalau kita mengandalkan sahabat yang pertama, maka orang banyak mengatakan bahwa kita adalah orang yang bodoh. Kalau kita mengandalkan sahabat atau teman yang kedua, banyak orang mengatakan kita adalah orang yang biasa, lumrah, normal. Tetapi kalau kita mengandalkan pada teman dan sahabat yang ketiga, maka banyak orang mengatakan bahwa kita adalah orang yang bijaksana. Kita semakin penasaran siapakah sahabat atau teman-teman kita. Saudaraku, seorang teman teruji kualitasnya bukan ketika kita ada di dalam kondisi yang nyaman dan enak, tetapi justru kita dalam keadaan kesulitan dan bahkan ada di dalam titik kritis, maka kualitas daripada teman atau rekan kita itu bisa dilihat dari kemurnian hatinya. Pada suatu kali ketika kita mendapatkan satu kesulitan, di mana kita harus berhadapan dengan hakim di sebuah pengadilan, oleh karena kita melakukan sebuah pelanggaran, maka teman yang pertama mengatakan, maaf, aku tidak bisa mengantar kamu ke ruang pengadilan. Aku hanya bisa diam untuk memelihara rumahmu. Teman yang kedua mengatakan, baik, aku akan mengantarkan engkau sampai ke ruang pengadilan. Tetapi aku hanya sampai di pintu ruang pengadilan. Aku tidak mau masuk. Silahkan engkau menghadap hakim itu sendiri. Belalah perkaramu dan mudah-mudahan engkau bisa menang. Tetapi teman sahabat yang ketiga mengatakan, aku bersedia untuk mendampingi engkau. Aku bersedia mengantar engkau bukan hanya sampai di ruang pintu pengadilan. Aku akan bersama-sama masuk di dalam ruang pengadilan. Aku akan membela perkaramu di depan sang hakim. Dan aku akan meyakinkan bahwa engkau akan keluar dan lepas daripada perkaramu. Siapakah sahabat-sahabat kita? Yang pertama bernama harta karun atau harta dunia. Dia tidak mungkin pergi kemana-mana, tidak bisa dibawa mati. Dan yang kedua adalah orang yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Pasangan hidup kita, sanak saudara kita, anggota keluarga kita, famili kita. Yang bisa mengantarkan kita sampai ke liang kubur setelah itu ditinggalkan. Tetapi Yesus, saudaraku, di dalam kehidupan di dunia ini, Dia senantiasa menyertai kita. Menolong kita di dalam setiap kesulitan dan hambatan. Menolong kita di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Sampai kepada tahta pengadilan Allah pun, di sana Yesus ada dan membela saudara dan saya. Inilah sahabat yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang lain selain daripada Yesus.
Dia membawa saudara dan saya bukan hanya selama kita ada di dalam dunia ini, tetapi sampai kepada kerajaan yang kekal. Saudaraku, inti daripada berita dan pesan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada petang hari ini, pada pagi hari ini adalah Tuhan tidak pernah pilih-pilih. Setiap orang, perhatikan, setiap orang yang meyakini dan menaruh pengharapannya hanya kepada Yesus yang tersalib, maka dia akan memiliki satu kehidupan yang kekal, yang penuh dengan kelimpahan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan kekal. Masihkah kita bimbang dan ragu? Saudaraku, anugerah Allah itu bukan pilihan, tetapi setiap orang siapa saja yang mau datang kepada Yesus, yang menyerahkan hidupnya seutuhnya kepadanya, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta menaruh pengharapan hidupnya hanya kepada Tuhan, maka dia akan memiliki kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita saat ini bersama-sama akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah merupakan perintah dari Tuhan kepada gerejanya, agar supaya kita tidak hanya mengenang akan sengsara dan kematian Tuhan, tetapi lebih dari itu, betapa besar kasih-Nya bagi saudara dan saya orang yang berdosa, sehingga Dia rela untuk mengorbankan nyawanya di atas kayu salib yang kita peringati pada hari Jumat Agung ini, sehingga engkau dan aku beroleh keselamatan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di rumah masing-masing sudah tersedia roti dan secawan anggur yang menggambarkan tubuh dan darah Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Silakan saudara-saudaraku nanti mengikuti panduan yang akan saya berikan. Namun saya berpesan untuk anggota keluarga anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak perlu untuk mengikuti perjamuan yang kudus ini. Sebelum kita akan melaksanakannya, saya rindu kita menyanyikan satu pujian yang akan membawa kekuatan bagi kita masing-masing yang ada di rumah untuk lebih setia mengiring kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Kita pegang roti di tangan kanan, kita angkat tinggi-tinggi. Dan sebelum kita memakannya bersama-sama, roti yang menggambarkan tubuh Tuhan yang dihancurkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dengarkanlah kebenaran firman Allah yang berkaitan dengan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama memakannya dengan iman percaya. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita pegang cawan anggur di tangan kanan yang menggambarkan darah Tuhan yang tercurah di atas bukit Kalvari. Dan sebelum kita meminumnya bersama-sama, dengarkanlah pula kebenaran firman Allah yang berkaitan dengan cawan ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan iman. Inilah darah Tuhan yang menyucikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan kasih Bapak Penatua Januar berdoa. Hati kami meluap dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kami menyadari bahwa anugerah-Mu sampai kepada kami. Terima kasih kami yang dahulu berdosa. Kami boleh datang menyapa Engkau sebagai Tuhan dan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Secara khusus kami diingatkan di Jumat Agung ini Tuhan. Betapa Engkau sudah menebus kami. Lunas dibayar. Kami hidup menjadi pengikut-Mu. Kami mau belajar teladan dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan perjamuan kudus. Kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Biar lewat perjamuan kudus ini kami boleh punya kekuatan. Kami boleh punya ketentraman dan ketenangan. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari bersatu hati dengan bersama-sama untuk mendoakan setiap di antara kita yang sedang keadaannya susah. Gereja kita, Tuhan kami bawa problem pergumulan kami. Secara khusus kami berdoa untuk tiap jemaat. Kami mungkin tidak tahu keadaan satu persatu. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, kami boleh menyampaikan permohonan. Kami boleh menyampaikan kerinduan kami. Kami boleh menyampaikan isi hati kami. Biarlah Tuhan menilik setiap kami, keluarga demi keluarga. Jemaat Tuhan yang sudah mengikuti kebaktian online ini Tuhan. Kami punya kesusahan, kami mungkin serba kekurangan. Ataupun ada sakit, penyakit yang sedang ada di dalam keluarga. Kami sedang ketakutan dan kekhawatiran. Kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan kekuatan, semangat, sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak. Biar mereka juga dilindungi, dijagai Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk para pelayan yang sudah mengambil bagian melayani untuk kebaktian di gereja kami. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Engkau memberikan sukacita tersendiri ketika mereka boleh lakukan bagian mereka di dalam kerelaan, dalam sukacita, dengan semangat untuk memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, segala kebutuhan yang ada, setiap seksi, setiap pengurus, majelis, diaken, penatua, kami boleh bersatu hati. Kami berdoa untuk wabah yang sedang melanda kami. Berikan kepada kami Tuhan kesabaran, ketabahan, kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para pemerintah dari mulai tingkat yang terbawah di lingkungan kami berada sampai ke tingkat tertinggi Bapak Presiden. Mungkin mereka dalam situasi yang sangat-sangat berat. Mereka bekerja, mungkin menghabiskan waktu dan tenaga yang sangat besar.
Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon berkat untuk mereka. Biarlah Tuhan berikan hikmat supaya mereka boleh mengambil keputusan. Segala sesuatunya Engkau yang menolong, sehingga wabah ini boleh lewat. Kami boleh bersaksi bahwa bagaimana Engkau menyertai, menolong, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyampaikan permohonan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang baik. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Tadahkan tanganmu dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudaraku mulai saat ini sampai Maranatha Dia datang kembali menjemput kita di awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.